warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pertama-tama perkenalkan nama saya Faiza Raisa Kenisa NIM 22403016 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi. Yang pertama, ada pengantar metodologi studi Islam. Yang kedua, ada manusia dan kebutuhan doktrin agama. Dan yang ketiga, ada Islam dan studi agama. Yang keempat, ada model penelitian agama. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, ada Islam sebagai sumber ajaran. Dan yang terakhir, ada sumber dan karakteristik ajaran Islam. Baik, sekarang kita mulai dari materi yang pertama, yaitu pengantar metodologi studi Islam. Oh ya, kalian tahu nggak sih apa itu metodologi studi Islam? Ya, metodologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu tentang cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan urutan atau tata cara tertentu sesuai dengan apa yang akan dikaji atau diteliti secara ilmiah. Dalam konteks khusus studi Islam, ada beberapa aspek tertentu dari Islam yang dapat menjadi objek studi. Yang pertama, ada Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang keberadaannya bagi para pemeluknya sudah final dalam arti absolut dan diterima secara apa adanya. Yang kedua, ada sebagai gejala budaya yang berarti seluruh apa yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman tentang doktrin agama. Yang ketiga, ada interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Yang selanjutnya ada urgensi studi Islam, yang demikian dapat dipahami dan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada umat Islam saat ini pada kondisi yang problematis. Saat ini umat Islam masih berada dalam posisi pinggiran atau marginal dan lemah dalam segala bidang kehidupan sosial budaya. Yang kedua, umat manusia dan keberadaannya berada dalam suatu problematis tersebut. Pesatnya perkembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat manusia yang dikenal sebagai globalisasi. Aspek-aspek sasaran studi Islam yaitu: yang pertama, ada aspek sasaran keagamaan dari aspek sasaran tersebut. Yang kedua, wacana keagamaan dapat ditransformasikan secara baik dan menjadi landasan kehidupan dalam berperilaku sebagai kerangka normatif. Selanjutnya ada aspek sasaran keilmuan. Studi keilmuan memerlukan pendekatan kritis, analisis, metodologis, empiris, dan historis. Dengan demikian, studi Islam sebagai aspek-aspek sasaran keilmuan membutuhkan berbagai pendekatan. Perkembangan studi Islam dulu hingga sekarang menurut Fazlur Rahman, studi Islam dalam bentuk metodologi muncul pada tahun 50 sampai 150 Hijriah atau 670 sampai 767 Masehi yang merupakan abad munculnya mazhab-mazhab. Pada masa inilah ilmu-ilmu keislaman mulai dikaji dengan pendekatan-pendekatan secara metodologi, baik ilmu kalam, ilmu usul fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Oke, lanjut materi yang kedua, ada manusia sebagai doktrin agama. Dalam materi ini, hal yang pertama kita bahas adalah definisi agama. Definisi agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntutan dan pedoman hidup
bagi manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat yang di dalamnya mencakup unsur emosional dan kenyataan bahwa kebahagiaan dunia atau hidup tersebut bergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib tersebut. Yang selanjutnya adalah latar belakang fitrah manusia. Manusia insan adalah manusia yang menerima pelajaran dari Tuhan tentang apa yang tidak diketahuinya. Manusia secara insan kodrati sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna bentuknya dibandingkan dengan ciptaan Tuhan lainnya. Sudah dilengkapi dengan kemampuan mengenal dan memahami kebenaran dan kebaikan yang terpancar dari ciptaannya. Kelemahan dan kekurangan manusia. Pada hakikatnya, potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatifnya. Hanya saja, daya tarik keburukan lebih kuat daripada daya tarik kebaikan. Yang selanjutnya, sifat-sifat yang cenderung kepada keburukan yang ada pada manusia itu antara lain berperilaku sombong, berperilaku zalim, ingkar, dan lain-lain. Tantangan manusia. Faktor lain yang menyebabkan manusia membutuhkan agama adalah karena manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan, sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia yang secara sengaja berupa ingin memalingkan dari Tuhan. Yang selanjutnya ada Islam dan studi agama. Pengertian Islam adalah agama yang mengatur manusia agar menjadi selamat, sejahtera, aman, damai, dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh dengan perintahnya, serta mau beribadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Secara konkret, pengertian agama Islam menurut istilah adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang disiarkan dengan secara dakwah ke seluruh penjuru dunia, yang memberikan pertanda bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia yang berada di muka bumi ini. Universalisme Islam atau ajaran Islam tidak ditunjukkan kepada suatu kelompok atau bangsa tertentu, melainkan sebagai rahmatan lil alamin sesuai dengan ajaran yang diberikan. Ajaran Islam diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia yang berada di muka bumi ini dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang keempat adalah model penelitian agama. Pengertian otentitas ajaran Islam. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW secara khusus disebut sebagai agama Islam. Nabi Muhammad SAW telah membekalkan ajaran agama Islam tersebut secara sempurna sehingga akan terjamin otentitas dan sekaligus perkembangan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Sebagai agama yang universal, Islam juga mengajarkan kepada umat manusia mengenai beberapa aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi. Maka dengan itu terwujudlah Islam yang selalu dinamis sepanjang masa. Karakteristik ajaran agama Islam: yang pertama, ketuhanan; yang kedua, moralitas; yang ketiga, manusiawi; yang keempat, mendunia; yang kelima, toleran; yang keenam, variatif dan beragam; yang ketujuh, moderat atau wasatif; yang kedelapan, ada integral atau kamul. Dimensi ajaran Islam: yang pertama, ada Islam
Islam ajaran yang menyangkut semua aspek kehidupan, mengikuti prinsip ajaran yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan selamanya dan lingkungan. Jadi, secara istilah, Islam adalah nama bagi suatu agama yang berasal dari Tuhan, bukan berasal dari manusia. Yang kedua, iman. Sikap percaya dalam hal ini khususnya percaya pada masing-masing rukun iman. Yang 6, menurut akidah Sufi. Yang ketiga, ihsan. Pendidikan atau latihan untuk mencapai dalam arti sesungguhnya. Karena itu, ihsan menjadi puncak tertinggi keagamaan manusia. Yang kelima, ada Islam sebagai sumber ajaran pendirian agama. Pertama, upaya yang dilakukan untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Yang kedua, dia serap dari kata ad-din yang berarti menguasai, memudahkan, patuh, ulang, dan kebiasaan. Yang ketiga, sebuah usaha untuk mengkaji pokok ajaran, sejarah perkembangan dan istilah lalu orang yang beragam menurut pandangan agama itu sendiri. Yang keempat, penelitian ini menggunakan objek sumber agama yaitu Al-Quran dan hadis. Agama sebagai produk budaya. Yang pertama, sebagai praktik keagamaan. Yang kedua, seni dan musik keagamaan. Yang ketiga, manusia dan sastra. Yang keempat, nilai dan etika. Yang kelima, pola perilaku sosial. Materi yang keenam ada sumber dan karakteristik ajaran Islam. Sumber ajaran Islam primer, Al-Quran. Kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari fi'il qira'ah yang diartikan dalam arti Islam ma'ful, yaitu yang dibaca atau bacaan. Al-Quran adalah kitab suci dalam agama Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran dianggap sebagai pedoman utama dalam kehidupan umat Islam dan merupakan sumber ajaran utama ajaran Islam. Al-Quran dianggap sebagai pedoman utama dalam kehidupan umat Islam dan merupakan sumber ajaran utama dalam Islam. Hadis, kaitannya dengan kedudukan hadis di samping Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, maka Al-Quran merupakan sumber pertama, sedangkan hadis merupakan sumber kedua. Bahkan sulit dipisahkan antara Al-Quran dan hadis karena keduanya adalah wahyu. Hanya saja Al-Quran merupakan wahyu matluk atau wahyu yang dibacakan oleh Allah SWT, baik redaksi maupun maknanya kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab, dan hadis wahyu ghairul matluk atau wahyu yang tidak dibicarakan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung, melainkan maknanya dari Allah dan lafalnya dari Nabi Muhammad SAW. Sumber ajaran Islam sekunder. Sumber ajaran Islam sekunder yaitu ijtihad. Secara bahasa, ijtihad merupakan pendapat atau pertimbangan. Secara syara, ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan berpikir dengan sungguh-sungguh dan ketekunan untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara yaitu Al-Quran dan hadis. Sifat dasar ajaran Islam merupakan turunan dari konsep dasar ajaran Islam yang menyatakan bahwa alam semesta yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat dasar ajaran Islam diantaranya yang pertama, kesederhanaan, rasionalitas, dan praktis. Yang kedua, kesatuan antara materi dan rohani. Yang ketiga, cara hidup yang lengkap. Yang keempat, keseimbangan antara pribadi dan masyarakat. Yang kelima, ada universitas dan humanisme. Yang keenam, ada pembaharuan. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.